A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenankan kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta anak cucu keturunannya. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita, pertemuan yang sangat saya nantikan, pertemuan yang penuh harapan. Semoga Allah meridhai kita semua, serta memperkenankan kita untuk mengenalnya. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa perkara yang saya istilahkan adalah rukun hijrah di peringkat awal, di mana rukun hijrah ini terbagi menjadi 3 bagian. 1 syariat, 2 tarekat, 3 tauhid. Pertama, apa itu syariat? Syariat adalah perkara-perkara lahiriah atau jasmani yang berkaitan dengan akal dan hati yang ditujukan kepada amal ibadah seperti sholat, wirid, dan lain sebagainya. Lalu kedua yaitu tarekat. Tarekat di sini bermaksud adalah jalan atau pelaksanaan amal ibadah agar amal ibadah kita terarah dan benar selalu dalam landasan. Ketiga yaitu tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah di sini bukan berarti Allah tidak esa, tapi kita yang diharuskan mentauhidkan Allah setiap perkara atau kejadian yang terjadi agar kita tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud tauhid di sini adalah afal Allah atau perbuatan Allah. Inilah rukun hijrah bagi pemula di peringkat awal yang saya nilai harus dimiliki setiap para pehijrah, karena banyak orang berhijrah tapi hanya sekedar ritual jasmani tanpa adanya spiritual kerohanian. Saya beri contoh orang yang lagi sholat. Jika kita cek faktanya, banyak orang-orang hanya sekedar ritual jasmani tapi akalnya tidak aktif dan hatinya tidak hidup. Kalaupun akalnya aktif, tapi tidak terarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan terpandang perkara dunia, seperti ingat rumah, kerjaan, teman, dan lain sebagainya. Jadi, akal dan hati di sini sangatlah penting dan menjadi faktor utama biar sholat kita benar. Saya mau bacakan sebuah hadis yang erat kaitannya dengan sholat. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, tidak ada sholat jika hati tidak hadir. Hadis ini sangat menekankan perlunya kehadiran hati ketika sholat, karena hati merupakan kunci sah dan tidaknya sholat kita. Hal ini ada disinggung di dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang rupa dan harta, melainkan amal perbuatan serta hati. Jadi, yang dimaksud amal perbuatan serta hati adalah ketika amal perbuatan yang kita kerjakan itu disertai dengan hati, atau hati kita hidup ketika kita berbuat amal perbuatan. Contohnya, ketika tubuh jasmani kita melakukan sholat, ini sudah dikatakan amal perbuatan. Lalu hati kita hidup, di sini hati sudah dikatakan menyertai jasmani yang lagi sholat, sehingga sholat kita itu tidak kosong, karena disertai dengan hati yang hidup atau aktif. Namun bukan bermaksud sholat yang umum umat Islam lakukan bukanlah hal yang salah. Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita setiap harinya itu juga benar, hanya saja belum cukup pelaksanaannya, karena ada perkara hati yang mesti dihadirkan agar kualitas sholat kita lebih baik lagi. Begitupun tentang tauhid, di mana sangat banyak umat Islam tidak memahami perkara tauhid, sehingga berdampak tidak bisa mengamalkannya. Saya beri contoh kecil seperti ini.
Hampir semua umat Islam pernah mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah. Adapun alasan dia mengucapkan karena apa yang dia inginkan terjadi. Jika kita renungkan secara baik-baik, sebenarnya sandaran pengucapan Alhamdulillah wa syukurillahnya itu tertuju karena ada rasa kepuasan atau kegembiraan, sebab apa yang dia inginkan itu terjadi. Kegembiraan dan kepuasan itulah yang menjadi asbab sehingga dia latah mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah. Seharusnya apabila kita menginginkan suatu kejadian terjadi dan kejadian itu pun terjadi sesuai yang kita maksudkan, hendaklah mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah dan penuh kesadaran yang diarahkan atau diisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya atas berkat Allah lah atau karena kuasa Allah lah sehingga kejadian itu bisa terjadi. Inilah pentingnya belajar ilmu tauhid, biar sandaran kita ketika mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah kita isbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kegembiraan atau kepuasan. Jadi mentauhidkan Allah itu suatu pandangan atau kesadaran yang kita pahami bahwasannya segala sesuatu yang terjadi atas dasar kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang punya daya upaya, punya kuasa terhadap segala sesuatunya. Inilah sedikit contoh betapa pentingnya perkara rukun hijrah di peringkat awal yang seharusnya umat Islam pahami saat ini, agar peribadatan dan hijrah kita sesuai dengan tuntunan yang terdapat pada Quran dan hadis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah di kesempatan berikutnya saya akan menginformasikan lagi perkara-perkara penting lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.